Tidak masuk akal jika Anda tidak mengenal saksi yang kami hadirkan pada hari ini. Saya serius. Saya juga tidak mengenalnya. Dan tidak mungkin saya melakukan hal sekejam itu. Hai Tante, aku Zelena. Zelena? Oh, jadi kamu yang namanya Zelena? Iya Tante. Noah, Mama minta kamu putusin Zelena sekarang. Yang mulia, saya memiliki satu saksi lagi yang harus diundang. Siapa? Kamu tahu nggak itu siapa? Oh, kira cuma aku yang bingung. Ternyata kamu nggak tahu juga ya, Nan? Apa Eyang ya? Kayaknya bukan Eyang deh. Eyang lagi nggak enak badan di rumah. Pantesan Eyang nggak ikut hari ini. Kepada saksi, silahkan masuk. Kenal? Enggak. Tapi aku sempat nabrak dia di lorong. Jadi penasaran ya dia siapa? Sama. Aku juga penasaran banget. Silakan saksi, perkenalkan diri. Perkenalkan yang mulia, nama saya Brian. Di sini saya hadir sebagai saksi. Jadi dia Brian pemenang beasiswa Arwana. Iya sih, itu harusnya dia. Mas, kok bisa anak itu ada di sini? Aku nggak tahu sayang. Tapi Mas ini bisa memberatkan kita. Udah, kamu tenang aja ya. Gimana aku bisa tenang? Anak itu kan seharusnya sudah mati 10 tahun yang lalu. I don't know too. So what? What now? Udah, just follow my plan, okay? Baik, Saudara Brian. Tolong ceritakan kepada kami apa yang terjadi pada Anda setelah Anda dinobatkan sebagai pemenang dari beasiswa Arwana. 10 tahun yang lalu saya berpikir bahwa saya adalah orang paling beruntung di dunia karena saya bisa mendapatkan beasiswa itu dan berkuliah di kampus impian saya di luar negeri. Lalu, apa yang terjadi di sana? Namun ternyata saya dijebak. Beasiswa itu bukan untuk saya berkuliah di luar negeri, melainkan saya dikirim ke salah satu perusahaan di luar negeri yang dimana saya diminta untuk menjadi hacker di sana. Saya dididik untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal di sana. Kenapa Anda tidak menolak pada saat itu? Dan apabila saya menolak untuk melakukan apa yang mereka minta, maka saya akan dikurung, disiksa, dan tidak diberi makan. Di sana masih ada banyak anak-anak lainnya yang diperlakukan sama seperti saya. Kami tidak bisa memiliki pilihan lain, sehingga kami hanya bisa melakukan itu semua. Nan, aku gak nyangka banget mereka sekejam itu. Aku juga sama, Al. Aku kaget banget deh. Tidak. Itu semua bohong yang mulia. Itu semua fitnah. Iya, Yang Mulia. Itu benar. Kita bahkan gak pernah tahu siapa anak itu. Sudah jelas-jelas ini ada tuduhan palsu. Terdakwa harap tenang. Anda nanti akan diberikan waktu untuk menjelaskan. Tidak masuk akal jika Anda tidak mengenal saksi yang kami hadirkan pada hari ini. Saya serius. Saya juga tidak mengenalnya. Dan tidak mungkin saya melakukan hal sekejam itu. Ya, benar Yang Mulia. Kami juga pasti masih punya hati nurani sebagai manusia. Mungkin memang bukan kalian yang melakukannya, tapi perusahaan induk kalian yang melakukan itu kepada saya dan teman-teman saya. Dan apabila benar kamu punya hati, kenapa kamu tetap mengirim saya ketika sudah tahu saya akan diapakan di sana? Enggak, itu bohong Yang Mulia. Saya tidak pernah mengirim kamu kemanapun ya. Saya tidak mengenal kamu. Iya Yang Mulia. Tolong dengarkan kita berdua. Kami difitnah di sini. Karena kondisi kurang kondusif, maka persidangan kami lanjutkan pada saat nanti waktu yang belum ditentukan. Ya.
Sofia? Udah saya bilang berkali-kali nama saya itu Aleta, bukan Sofia. Tapi nak, Mama yang ngasih kamu nama Sofia. Nggak peduli. Saya lebih suka pemberian nama dari keluarga angkat saya daripada nama dari Anda. Ya, yeah. I'm sorry. Oh iya, ini siapa? Saya Fernan, Om. Tante. Oh, you are Fernan. Aleta boyfriend, right? Bukan urusan kalian ya. Saya datang ke sini cuma mau bilang ke kalian kalau saya benci sama kalian. I'm sorry Aleta. Maafin Mama sama Papa ya. Kalian kenapa sih nggak mau ngakuin semuanya? Kenapa kalian udah salah tapi nggak mau ngaku dan bertingkah laku kayak tadi, ha? Tapi Mama benar-benar nggak tahu tentang anak itu. Iya, dia itu bohong, nak. Di pengakuan dia itu palsu. Enggak. Saya yakin Brian nggak bohong. Kalian yang bohong. Kemarin saya sudah sempat ingin memaafkan kalian, tapi mendengar penjelasan dari Brian membuat saya semakin benci sama kalian. Saya nggak akan pernah mau nganggap kalian sebagai orang tua saya. Aleta! Maaf ya Om, Tante. Saya pamit dulu. Mari. Sumpah, aku kesel banget sama mereka. Bisa-bisanya mereka berdua tuh nggak mau ngaku. Sabar dong, sayang. Ya gimana aku bisa sabar? Aku tuh kesel, aku benci. Pokoknya aku benci banget sama mereka. Udah kali marah-marahnya. Tahu ah. Kamu kok nggak ngertiin aku banget sih? Iya, maafin aku ya. Aku traktir es krim mau nggak? Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau. Ih, kok malah dibujuk lagi sih akunya? Ya udah kalau gitu mau nggak sayang? Ya mau dong. Pagi guys. Pagi Aletaku sayang. Kebiasaan deh, pagi-pagi mukanya udah cemberut. Kau udah balikan. Nah masih cemberut gitu sih mukanya. Tahu tuh, yang udah balikan minimal traktir kali. Ya harusnya lo ngasih kita PJ, pajak balikan. Ya itu tuh PB bukan PJ. Oh, PJ itu pajak jadian. Berarti kalau pajak balikan PB ya, PB berarti PB. Iya, nanti gue kasih tahu. Tenang aja. Yeay, gitu dong. BTW persidangan orang tua lo gimana kemarin? Bukan orang tua gue, tapi kepala yayasan. Sama aja gak sih, Tak? Enggak ya, itu tuh beda. Iya deh, beda. BTW mereka dihukum berapa tahun? Atau dihukum mati? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Ya persidangannya ditunda gara-gara mereka bikin huru-hara. Hah? Kok bisa gitu? Ya karena tiba-tiba aja ada Kak Brian datang sebagai saksi. Hah? Brian yang hilang itu? Iya, si Brian, pemenang beasiswa yang 10 tahun lalu. Kok bisa dia datang jadi saksi? Ya kan dia korban, Nolan. Ya gue tahu, tapi kan selama ini dia nggak ada kabar. Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Gue nggak tahu. Kemarin gue sama Aleta nggak nanya sih. Lo mah harusnya lo tanyain. Gak sempet, Noah. Ya udah, gimana kalau misalnya pas pulang sekolah lo sama Aleta ketemu sama Brian aja? Bener tuh Nan, harusnya lo tanyain aja ke Brian. Yaudah bagus tuh. Tuh lihat, cakep kan baju gue? Gue juga suka sama bajunya. Tuh ada lambang sekolah kita di sini. Keren banget lagi desain belakangnya kayak gini. Kainnya juga lembut, enak buat dipakai. Lu berdua dapet baju pinky-pinky begini dari mana dah? Dikasih sama Aleta, dikasih sama Rara. Astaga, harusnya kalian itu kalau misalnya pakai baju ya pakai yang warna biru atau warna putih nih, kayak gue sama Nolan. Lu berdua beli di mana sih? Gue mau juga dong. Beli aja di Topshop sama Shopee-nya, Sahabat Rakori Merchandise. Di sana ada banyak banget merchandise Love Academy, bagus-bagus lagi. Hah? Sumpah, emang ada apa aja? Bahkan ya ada produk terbaru yang bakal launching. Ada hoodie Black Angel, terus ada jersey SMA Diwarna, dan ada topi Love Academy. Selain itu juga masih ada photocard, pin, abis itu ada tas serut juga, tumbler, baju-baju, masih banyak lah lainnya. Ih, gue juga mau dong. Di mana ya gue bisa belinya? Lo bisa beli di TikTok sama Shopee-nya Sahabat Rakori Merchandise. Selain daripada itu berarti nggak official produknya. Oh, kalau gitu nanti gue mau beli kaos yang warna hitam aja deh. Jadi couple tuh, Leora pink, gue hitam, black pink. Gue kalau itu mau shopping dulu lah. Ya, kalian pacar-pacar gue nggak mau ikutan belanja? Belanja lah, langsung ke Shopee sama TikTok Shop-nya Sahabat Rakori Merchandise. Oke?
Tapi ini boleh gak sih? Gue pengen coba baju yang warna biru deh. Masa pink banget? Mana sama lagi kayak sastra. Gue juga anjir. Masa ketua geng udah gagah dipakein baju warna pink begini? Ya walaupun emang bagus sih kainnya. Gue kasih tahu aja nih cewek-cewek mereka. Halo, Tak. Rara, halo. Uy. Hai, Sebelumnya kenalin, aku Aleta dan ini pacar aku. gue Brian. Gue Fernan. Sebentar. Gue kayak nggak asing sama kalian berdua. Aku adalah salah satu saksi di kasus persidangan beasiswa Arwana, Kak. Oh iya, gue ingat. Kalian berdua yang hadir di persidangan waktu itu ya? Iya, Kak. Dan aku orang yang sempat Kakak tabrak waktu itu juga. Oke, gue ingat. Terus kenapa kalian berdua ngajakin gue buat ketemu? Sebenarnya aku sama Fernan mau nanya sesuatu ke Kakak Nanya tentang apa? tentang kesaksian Kakak di persidangan. Itu bener, Kak, sekejam itu? Ya bener lah. Bahkan sampai detik ini gue masih terus bolak-balik ke psikiater buat menyembuhkan beban-beban mental gue atas perbuatan orang-orang di sana. Tapi kok lo bisa pulang ke Indonesia, Kak? Gue bisa pulang karena perusahaan tempat gue disiksa itu udah dibubarkan begitu aja di negaranya. Jadi gue bisa langsung balik ke Indonesia. Syukur deh kalau lo bisa pulang. Tapi sebentar Aleta. Lo jadi saksi di persidangan itu, apa mungkin lo juga korban? Hampir jadi korban sih, Kak, lebih tepatnya. Berarti lo nggak sempet keluar negeri? Iya, Kak. Syukurlah lo nggak ngalamin hal yang kayak gue alamin. Dan gue berharap semoga dua manusia itu dihukum seadil-adilnya. Ada Eyang. Kenapa, Eyang? Gimana persidangan orang tua kamu? Boro-boro persidangannya dimulai. Yang ada mah ditunda mulu. Kenapa begitu? Ya karena kedatangan saksi baru dan mereka nggak terima. Jadi ya ribut deh. Astaga, dua manusia itu. Iya, Eyang. Dan tadi aku juga ketemu sama si Brian itu. Dia bisa balik pulang karena ternyata perusahaan tempat dia dikirim itu udah dibongkar-bongkar. Iya, Aleta. Tapi syukurlah ya, sekarang dia sudah bebas. Pokoknya kalau di persidangan berikutnya mereka masih nggak mau ngaku, aku bakal benci banget sama mereka seumur hidup aku. Iya, Aleta. Tante Sri, why are you coming alone? Aleta, Sofia di mana? Dia udah nggak mau lagi ketemu sama kalian. Aleta udah cerita sama tante. Kenapa sih kalian nggak mau mengakui kesalahan kalian sendiri? Toh juga kalian udah pasti akan dihukum. But we still afraid, Tan, buat nerima semua realita ini. Kami belum siap untuk dihukum. Ya, Tante, aku nggak bisa bayangin gimana hidup aku di sini. Nggak bisa ke mall, nggak bisa nyalon. Oh my God, I can't. Yes, itu salah kalian sendiri tidak mau mengakuinya. Tante sudah dari awal ya memberitahu kalian untuk menghentikan bisnis ini. Ya gimana ya, Tante? You don't understand about me. Bukan tante yang nggak ngerti, tapi emang kalian yang nggak bisa dikasih tahu. Okay, it's up to you. Cuma yang aku nggak bisa pahami kenapa si Brian itu bisa come back to Indonesia. Apa itu karena Tante? Ya bukan tante, tapi perusahaan induk dari bisnis gelap kalian ini sudah digusur di sana. Gawat kalau gitu. Semua udah ketahuan. Berarti nanti hukuman kita akan tambah berat dong, Tan. Ya memang sudah harusnya seperti itu, Prasetyo. Astaga. Bisa jadi Sofia akan semakin benci sama kita. Dengan kalian bersikap seperti itu di pengadilan kemarin, sudah cukup membuat Aleta benci dengan orang tuanya sendiri. Terus kita harus gimana, Tan? Ya kalian harus mengakui perbuatan kalian tanpa pembelaan sedikit pun. Karena memang perbuatan kalian salah. Gimana, Mas? Aku nggak mau semakin dibenci sama anak kita sendiri. Ya sudah. Berarti memang sebaiknya kita harus ngelakuin semua ini supaya Sofia nggak makin benci kita, sayang. Oke, it's okay. Kalau emang begitu jalan keluarnya. Ngapain sih kamu ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Emang salah aku ngeliatin pacar aku sendiri? Ya enggak sih.
Tapi aneh aja kamu ngeliatinnya kayak gitu. Soalnya kamu cantik sih. Iya, siapa sih? Noah, kamu di sini? Loh, Mama, ini siapa Noah? Kenalin mah, ini pacar aku. Oh, pacar kamu. Kamu siapa namanya? Hai tante, aku Zelena. Zelena? Oh, jadi kamu yang namanya Zelena? Iya tante. Noah, Mama minta kamu putusin Zelena sekarang. Kok gitu, Mah? Zelena salah apa? Kamu lupa dia siapa? Dia itu anak pelakor. Iya, tapi kan yang salah itu mamanya, bukan dia. Mama nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus putusin dia sekarang atau kamu nggak akan Mama anggap sebagai anak. Tante, saya mohon jangan kayak gitu. Tolong maafin saya tante. Maafin mama saya juga. Diam kamu. Gara-gara mama kamu, rumah tangga dan keluarga saya jadi hancur. Mama apa-apaan sih? Mama jangan main nampar pacar aku gitu dong. Zel! Mama. Zel! Noah! Kamu kenapa, Zel? Aku benci sama mama. Kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu? Terus itu kenapa coba pipi kamu bisa merah begitu? Gara-gara mama jadi pelakor, aku jadi kayak gini tau gak sih, Ma? Siapa yang berani nyakitin kamu, Zel? Jawab! Jangan bilang. Ya ini mamanya Noah. Kan Mama udah bilang, putusin Noah. Jangan pacaran sama dia. Aku sama Noah itu saling cinta, Ma. Tapi sekarang apa? Coba kamu lihat. Kamu diperlakuin kayak gini sama mamanya. Ya kan itu gara-gara mama. Aku benci sama mama. Zel! Zelena Mama belum selesai ngomong. Kamu jangan ngeliatin aku mulu. Nanti nabrak kayak waktu itu tahu. Kamu cantik banget sih. Iya, siapa sih? Gombal. Biarin lah. Orang cewek sendiri. Kalau cewek lain tuh baru nggak boleh. Awas aja kalau sampai kamu macam-macam. Iya sayang. Enggak kok. Iya sayang. Kamu tahu nggak sih? Aku lagi deg-degan banget. Ya bagus dong. Kalau misal kamu nggak deg-degan, ya berarti artinya kamu udah meninggal. Hari ini tuh aku deg-degan karena sekarang itu hari persidangan orang tua aku. Iya sayang, aku tahu. Tapi kamu tenang aja ya. Kan yang dihukum mereka, bukan kamu. Iya sih. Kira-kira mereka bakal membela diri lagi nggak ya kayak waktu itu? Semoga aja enggak ya. Biar persidangannya cepat selesai dan keputusannya bisa cepat diambil. Iya sayang. Kalau aja mereka kayak waktu itu lagi ya, gak mau ngaku dan ngebela diri, aku gak bakal mau maafin mereka lagi. Baik, persidangan hari ini kita mulai. Saudara terdakwa, karena persidangan kemarin sempat tertunda, apakah kalian memiliki bukti baru agar kalian tidak terbukti bersalah? Tidak, Yang Mulia. Kami mengakui bahwa itu adalah kesalahan kami. Kami telah menjual anak yang bernama Brian itu kepada salah satu perusahaan di luar negeri. Jadi kami mengakui bahwa itu memang perbuatan kami. Iya, benar Yang Mulia. Kami siap dihukum seberat-beratnya. Mas, ya gak seberat-beratnya juga kali mas hukumannya. Maksud saya dihukum dengan sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan. Baik. Berdasarkan seluruh proses pemeriksaan, maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia dan pasal 76 IJO, pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan majelis hakim memutuskan terdakwa Cassandra serta Prastio masing-masing dipidana 18 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah.